Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, Pak Tua mendoakan semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, besar, kecil, banyak, sedikit, semuanya harus disyukuri agar kenikmatan itu kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, rekan-rekan, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mencari ide konten. Salah satu penonton atau subscriber di channel Pak Tua Belajar merasa kebingungan bagaimana mencari ide konten. Oke, simak terus video ini sampai tuntas, jangan skip, jangan hanya 1 menit, jangan hanya 2 menit, tonton sampai full, sampai selesai, karena video ini video tutorial, bukan video hiburan, jadi semuanya penting dari awal sampai akhir. Oke, tonton terus. Kembali ke masalah mencari ide konten. Rekan-rekan YouTuber pemula tidak perlu bingung. Ada beberapa tip, ada beberapa trik yang bisa rekan-rekan gunakan. Oke, yang pertama, rekan-rekan bisa menonton banyak video di YouTube, menyaksikan berbagai jenis macam channel YouTube. Kemudian dari sekian channel, dari sekian video yang rekan-rekan tonton, mana yang paling sreg di hati? Maka itu mungkin sangat cocok dengan rekan-rekan untuk membuat konten yang sama versi rekan-rekan sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan bisa memulai dari hal yang paling dekat dengan rekan-rekan. Hal yang paling dekat dengan rekan-rekan. Bisa keluarga, misalnya anak, bisa masakan, istri yang masak, bisa lingkungan rumah, kanan, kiri, depan, taman, teras, lampu, desain rumah, dan lain sebagainya. Alam sekitarnya yang ada di rumah, mungkin kalau rumahnya di pedesaan, sangat mungkin. Atau rekan-rekan di mana lingkungan bekerjanya, bisa diangkat menjadi konten, menjadi ide konten video rekan-rekan. Kemudian juga aktivitas keseharian, bisa hobi membaca misalnya, atau apapun yang lain, aktivitas keseharian, ngopi misalnya, atau mungkin kalau kita punya hewan peliharaan. Jadi rekan-rekan bisa memulai dari sesuatu yang dekat dengan rekan-rekan sendiri. Itu ide yang nomor 2. Bagaimana sampai di nomor 2 ini? Sudah ada gambaran? Sudah ada yang cocok untuk mau dijadikan ide konten YouTube-nya? Oke, kita lanjutkan rekan-rekan. Rekan-rekan juga bisa membuat konten video dari apa yang diketahui, dari apa yang rekan-rekan pahami, dari apa yang rekan-rekan ketahui. Misalnya tutorial, misalnya kalau rekan-rekan seorang guru, materi pembelajaran bisa. Jadi dari apa yang rekan-rekan ketahui, dari apa yang rekan-rekan pahami, itu bisa menjadi konten video channel YouTube rekan-rekan. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor yang keempat, jangan lupa untuk memberikan like, memberikan komentar di video ini,
bisa berupa pertanyaan, bisa berupa sanggahan, bisa berupa usul, saran, kritik, dan lain sebagainya. Asalkan membangun, konstruktif, bermanfaat bagi YouTuber yang lain. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update lebih cepat. Dan bagikan. Karena video-video Pak Tua insya Allah semuanya bermanfaat dan layak dibagikan kepada YouTuber pemula yang lain. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Sekarang yang nomor 4. Ide konten bisa berawal dari apa yang kita bisa. Kalau tadi yang nomor 3, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Sekarang yang nomor 4, apa yang kita bisa. Bisa misalnya masalah teknis, mesin, listrik, dan lain sebagainya. Masalah-masalah teknik. Atau mungkin musik. Rekan-rekan pandai bermain musik, gitar, keyboard, atau yang lain-lain. Jadi apa yang rekan-rekan bisa, itu bisa dijadikan ide konten. Mungkin desain, digital imaging, menggunakan aplikasi-aplikasi di komputer, bisa menjadi ide konten channel YouTube rekan-rekan. Atau animasi misalnya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit rekan-rekan untuk mencari ide. Kita mau membuat video apa, channel kita mau kita arahkan kemana, sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit. Kita bisa menggali semuanya, tersedia. Coba rekan-rekan, dari yang nomor 1 sampai dengan yang nomor 4. Adakah yang sudah tertarik? Adakah yang sudah cocok? Silahkan dicoba. Jika masih belum ada, kita lanjut yang nomor 5. Ide konten bisa berasal dari DIY. DIY, bahasa Inggrisnya. Keren rekan-rekan ya. DIY, do it yourself. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu. Jika rekan-rekan bisa membuat sesuatu, tip, trik, rahasia sesuatu yang kemudian bisa memudahkan penonton untuk melakukan sesuatu. Tidak harus yang sulit, yang bermanfaat, berguna di kehidupan sehari-hari misalnya. Mungkin rekan-rekan punya tip, punya trik, banyak hal yang sangat bermanfaat, bisa dibagikan. Bahkan di channel YouTube sudah ada beberapa channel Indonesia yang subscribernya bahkan sampai ratusan ribu, ada yang jutaan. DIY, do it yourself. Jadi ini bisa, sangat bisa jika rekan-rekan mempunyai memang keahlian untuk memberikan tip dan trik untuk kepentingan sehari-hari. Wah, ini luar biasa rekan-rekan. Kemudian yang keenam, rekan-rekan juga bisa apa? Udahlah, pokoknya banyak hal sudah, banyak hal. Jadi kita bisa menggali yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita. Kita bisa ide permainan anak-anak misalnya sangat-sangat mudah rekan-rekan. Kita bisa apa yang ada di dekat kita, sungai misalnya, kita beraktivitas, atau vlog atau apapun lah jenisnya, sangat-sangat mudah, sangat-sangat bisa. Begitu rekan-rekan ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit, kita sesungguhnya mau bikin apa. Channel YouTube kita mau kita arahkan kemana, kan mudah sekali. Nah, prinsipnya rekan-rekan yang harus diperhatikan. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, silahkan pilih, atau mungkin rekan-rekan juga sudah menemukan ide sendiri. Tapi
prinsip pentingnya adalah ide-ide itu mudah dilakukan dan tidak menyulitkan atau memberatkan. Dekat dengan kita, tapi sesuatu yang sulit kita lakukan karena kita tidak bisa, karena kurang biaya, karena macam-macam halangannya misalnya. Sehingga kalau kita lakukan, kita paksakan menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Jadi catatan pertamanya itu tidak memberatkan, tidak menyulitkan, tapi bisa dan mudah kita lakukan. Catatan yang kedua atau prinsip yang harus kita perhatikan, berkesinambungan. Artinya setelah kita buat video pertama, video kedua, video ketiga, apakah masih bisa dilanjutkan ke video-video berikutnya hingga tak terbatas waktu. Karena begini rekan-rekan, channel YouTube kita tentu tidak hanya untuk sebulan, 2 bulan, tidak hanya untuk setahun, 2 tahun, tapi berkesinambungan, terus menerus. Sehingga ketika kita menggarap sesuatu menjadi tema channel YouTube kita, sementara hanya bisa dibuat 10 kali rekam video misalnya, kan menjadi sesuatu yang memberatkan kita juga. Kan habis itu sudah nggak bisa dibuat lagi. Nah, maka pikirkan juga rekan-rekan, kira-kira apa yang kita pilih itu apakah bisa berkesinambungan, bisa dalam jangka panjang, bisa dalam rentang waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, yang penting untuk diperhatikan, berbiaya murah rekan-rekan. Mungkin bagi orang-orang yang membuat review produk misalnya, itu kan berbiaya mahal, karena dia harus membeli produknya, baru dia bisa bikin konten. Atau makan makanan, mukbang misalnya, dia harus ke warung, rumah makan, mencoba makanan dulu. Ya kecuali kalau kita sudah terkenal untuk mereview produk, kita tidak usah membeli, malah kadang-kadang sengaja diundang. Tapi kalau kita YouTuber pemula, siapa yang mau mengundang kita untuk mereview produk? Maka kita harus beli sendiri. Berapa uang kita yang kita keluarkan setiap saat kita bikin konten, kemudian kita harus membeli produk yang terlebih dahulu. Nah, itu rekan-rekan. Jadi pikirkan biayanya yang murah, bahkan sebisa mungkin yang tidak butuh biaya. Itu rekan-rekan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Terus tumbuh berkembang bersama channel Pak Tua Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.